Nah, sekarang kita berbagi tugas. Kelompok Pascal dan kelompok Bernoulli bertugas untuk presentasi. Sedangkan kelompok Archimedes dan kelompok Torricelli bertugas untuk menyanggah, kemudian memberikan komentar, dan tentunya berdasarkan hasil pengamatannya masing-masing. Nah, untuk sekarang saya persilahkan untuk kelompok Pascal untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok Pascal akan mempresentasikan hasil praktikum dan hasil diskusi kelompok kami. Untuk itu, saya berikan kesempatan kepada penyaji untuk mempresentasikannya. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Ya, teman-teman, inilah hasil diskusi dan hasil praktikum kami. Tujuannya yaitu untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Variabel bebasnya adalah massa jenis zat cair dan kedalaman. Variabel terikatnya tekanan hidrostatis. Di sini data hasil pengamatan kami. Yang pertama yaitu untuk menyelidiki pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis, di mana jenis zat cair yang kami gunakan adalah air. Di sini adalah tabel hasil pengamatan kami. Teman-teman bisa melihat bahwa pada kedalaman 5 cm, jangkauan maksimum pancaran air adalah 8 cm. Pada kedalaman 10 cm, jangkauan maksimum pancaran air adalah 15 cm. Dan pada kedalaman 15 cm, jangkauan maksimum pancaran air adalah 19 cm. Jika jangkauan maksimum identik dengan besarnya tekanan hidrostatis, maka semakin besar kedalaman suatu benda, maka tekanan hidrostatis akan semakin besar. Secara matematis dapat dituliskan pH sebanding dengan H. Kemudian data hasil pengamatan yang kedua yaitu untuk menyelidiki pengaruh massa jenis terhadap tekanan hidrostatis, di mana tabel hasil pengamatan kami pada kedalaman 5 cm, jangkauan maksimum air adalah 5 cm. Kemudian minyak goreng adalah 3 cm. Kemudian pada kedalaman 10 cm, jangkauan maksimum air adalah 10 cm dan minyak goreng adalah 7 cm. Kemudian pada kedalaman 15 cm, jangkauan maksimum air adalah 16 cm dan minyak goreng adalah 13 cm. Jadi, jika jangkauan maksimum identik dengan besarnya tekanan hidrostatis, maka semakin besar massa jenis zat cair, maka tekanan hidrostatis akan semakin besar. Secara matematis dapat dituliskan pH sebanding dengan ρ. Jadi kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis, kedalaman, dan percepatan gravitasi. Sehingga bentuk akhir dari persamaan tekanan hidrostatis ini adalah pH sama dengan ρ kali G kali H. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada sanggahan atau pertanyaan, dipersilakan. Mengapa dalam persamaan yang terakhir ada percepatan gravitasi? Silakan, jika ada yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Saya hampir sama dengan pertanyaan dari kelompok 3. Dari praktikum kan kita memperoleh pH sebanding dengan H, kemudian pH sebanding dengan ρ. Mengapa di kesimpulan bisa menjadi pH sama dengan ρ kali G kali H? Baiklah, bagus sekali pertanyaannya. Jadi dari percobaan tadi kan kita peroleh pH sebanding dengan H, kemudian pH sebanding dengan ρ. Jadi apabila kedua kesebandingan ini ingin dibuat persamaan secara matematis, maka harus ada konstantanya, dan konstantanya adalah gravitasi. Jadi pH sama dengan ρ dikali G dikali H. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada, kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya persilahkan pada masing-masing kelompok untuk memajang hasil karyanya. Nah, hasil karyanya silakan dipajang di bagian dinding paling belakang.
Silahkan masing-masing kelompok kalian dapat melihat hasil karya kelompok-kelompok yang lain dan sekaligus Anda bisa membandingkan hasil praktikumnya dengan praktikum di kelompok yang lain.